Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi anak-anakku, kita bertemu. Namun sebelumnya kita opening dulu ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita belajar dalam keadaan daring seperti ini. Namun sebelum kita belajar anak-anakku, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya anak-anakku untuk mensupport channel belajar online kita dengan anak-anakku dengan cara like, comment, and subscribe channelnya Pak Guru ya anak-anakku. Terima kasih yang sudah klik subscribe. Marilah kita lanjut. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang jujur, adil, dan hormat kepada orang tua. Nah, ini adalah gambaran yang kita akan pelajari, yaitu kejujuran dan bagaimana kita memahami tentang keadilan. Kita pahami perilaku jujur itu seperti apa, perilaku adil itu seperti apa, serta dalil-dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang jujur dan adil. Dan kita pahami bagaimana menerapkan perilaku jujur, memahami cara penerapan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita menghormati orang tua dan guru sebagai nama materi kita. Jujur, nah anak-anakku, jujur adalah dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan siddiq, yang berarti benar, nyata, dan lawan katanya seperti dusta, itu lawan kata dari jujur ya, selalu berbuat bohong, berkata bohong, atau kadzab. Secara istilah, siddiq, jujur yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemampuan hati, dan kesesuaian yang baik yang tidak dicampur adukkan dengan suatu kedustaan. Coba anak-anakku perhatikan gambar ini. Ada seorang yang lagi berkendara, kemudian di stop sama polisi. Kemudian polisi itu mengacuhkan tangan bahwa itu perbuatan yang tidak boleh. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kejujuran digunakan dalam hal, yaitu dalam perkataan, niat, isi, menepati janji, perbuatan. Kejujuran merupakan salah satu tahapan pencapaian spiritual seseorang yang harus dilalui agar kepribadian seseorang semakin matang dan soleh. Coba anak-anakku, marilah simak sedikit short film pendek yang Bapak Guru akan putarkan tentang jujur. Baik anak-anakku, marilah kita semua saksikan film pendek tentang kejujuran yang Pak Guru kutip, yang Pak Guru ambil di dunia, di YouTube.
dunia alam. Baik anak-anakku, marilah kita saksikan bersama. Simpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, buat aku aja lah sini. Ya, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Ya buat aku aja sini ah. Ya. Nah, itu tuh orangnya tuh. Mesti. Om. Ini dompetnya Om. Kamu siapa? Baik anak-anakku, kita lanjut ke memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Tadi itu Pak Guru sudah putarkan video short movie tentang perilaku jujur, seseorang yang memang terlahir dari kalangan orang yang tidak berada, kemudian menemukan sebuah dompet di pinggir jalan, kemudian ia bertahan dengan keyakinannya walaupun ada usikan dari temannya untuk mengembalikan kepada orang pemilik yang mempunyai hak, yang mempunyai dompet tersebut. Kemudian dia diberi hadiah, diberikan sepatu, kemudian dia akan sampai di
hadiahkan sampai bisa wisuda. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari karena ada berkahnya buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dalil nakli tentang jujur dalam surat Al-Maidah ayat 8. Anak-anakku, marilah kita sama-sama mencermati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajzimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini dalil tentang perilaku jujur dan beserta adil. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi dengan adil dan berlaku dan jagalah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berperilaku tidak adil. Berlakulah adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kita hendaklah selalu kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Kebenaran itu benar dalam perkataan, yaitu selalu kita jujur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kita kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Siddiq, kebaikan, kejujuran, berperilaku baik itu fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Seorang yang jujur dalam berperilaku di dalam hidup, maka dia akan membawanya kehidupannya menuju surga. Kemudian menerapkan perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, anak-anakku bisa perhatikan contoh berikut ini. Di rumah kita selalu melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalkan ketika ibu meminta tolong belikan minyak goreng, kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak yang jujur, semua uang yang kembalian kita berikan kepada ibu. Jadinya kita tidak melebih-lebihi belanjanya kita. Kemudian misalkan di sekolah mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, harus bertanggung jawab. Tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada bapak ibu guru, karyawan, serta teman-teman. Jika bersalah, kita harus jujur dan berani mengakui kesalahannya. Kemudian dalam masyarakat, kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga membuat tidak gaduh antara ucapan dan perbuatan. Seorang yang jujur harus sama. Dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Ini adalah sebuah kisah kejujuran seorang wanita solehah pada zaman Rasulullah SAW yang anak-anakku bisa pahami, bisa anak-anakku hayati kisah ini, dan secara lebih realnya Pak Guru akan kirimkan kisahnya ke Modo biar anak-anakku bisa cermati kisah tersebut, kemudian anak-anakku pahami di rumah. Ini hanya pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anakku sudah
memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Kemungkinan kita akan lanjut tentang adil minggu depan, dan pengulasan sedikit bagaimana menghormati orang tua dan guru. Terima kasih anak-anakku. Pak Guru akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.